Iya. Halo, Halo, Mas Irsyad. ya Mbak Nadina, bukan? Ya, Mbak Ya, Dina, panggil Mbak Dina. Mbak Dina, Mbak Dina. Oke. Iya. Halo Mas Irsyad. Halo Mbak Dina, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mas. Mas Irsyad semoga juga selalu baik ya. Sehat Amin. Mas? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Di rumah aja dari Alhamdulillah. kemarin. Di rumah aja ya. Udah mulai Ya. keluar-keluar belum ini Mas? Kalau keluar sih Sabtu Minggu, cuman kalau kantor masih WFA nih Mbak. Oh iya iya, saya juga sering masih kayak gitu sih. Masih ya? New normal ya, new normal. Normal. Tapi suara saya jelas nggak Mbak? Suaranya jelas sih. Kalau teman-teman di sini apakah suaranya jelas juga? Mungkin boleh komen. Oke. Khawatirnya nggak jelas. Kecil gimana gitu nggak ya? Enggak kok. Suaranya oke kok. Oke. Hai Mas Irsyad, mungkin Mas Irsyad boleh Mbak. perkenalan dulu nih ke teman-teman Santara di sini yang mau dengerin talking-talking kita. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan tetap jaga kebersihan. Perkenalkan teman-teman, nama aku Irsyad Al-Ghifari, eh, alumni dari Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor, dan sekarang aktif di komunitas namanya Rumah Milenial, dan terakhir jadi Presidium Nasional Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, organisasi mahasiswa ekonomi syariah yang menaungi 217 universitas di seluruh Indonesia, Mbak. Gitu. Wah keren banget Mas Irsyad. Saya bergetar ini sebagai milenial Aduh, bergetar melihat CV-nya Mas Irsyad ini. bisa aja dapat dari mana tuh Mbak CV-nya? Apa? CV-nya nggak tahu nih teman Ya, saya. ya, anak anak marketing Santara emang jago sih stalkingnya. keren banget emang Santara nih. Oke Mas, Mas Irsyad lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang sibuk apa ya? Sebenarnya nggak sibuk sih Mbak, kayaknya gini-gini aja di rumah aja dari kemarin. Nggak Ya, mungkin, aku nggak bekerja mungkin. aku bekerja di salah satu lembaga negara yang kantornya ada di Tamrin. Oke, 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 oke. Ada nggak sih perubahan dari kesibukannya gitu dari pandemi, setelah pandemi gitu kayak Mas Irsyad apakah orang yang pengennya selalu produktif gitu dan ketika mulai WFA gitu gimana rasanya Mas? Pertama kali WFA sebenarnya jujur saya sakit Mbak awalnya pertama kali WFA karena terbiasa berangkat pagi-pagi kan, biasanya habis jam 5-an tuh Oh, udah jalan Mbak naik busway ke rumah di iya, iya, Tangerang, iya. terus OTW Jakarta. Jadi terbiasa apa ya, aktivitas pagi hari dan masih gelap gitu. Nah sekarang WFH jadi awal-awal tuh habis sholat subuh biasanya tidur lagi tuh Mbak, karena kantor mulainya mulai belum itu jam setengah 9 biasanya. Jadi apa namanya, kebiasaan buruk tuh terulang lagi gitu. Tapi lama-lama sih enggak sih Mbak, karena habis itu dipaksain olahraga, jadi jogging 30 menit setiap hari sebelum mulai kerja. Dan ternyata pada saat di rumah aja ngisi-ngisi online, seminar online juga banyak juga sih Mbak, yang sebelumnya waktu bekerja justru itu sudah sangat gak mungkin lagi buat ngisi-ngisi acara gitu. Jadi banyak hikmahnya sih Mbak. Olahraga bagus sih Mas karena kalau misalnya WFA kan kita jadi makin membesar gini kan ya karena makan terus. Jadi diimbangi olahraga banget sih emang sih. Iya. Oke, Mas Irsyad, saya penasaran deh, gimana sih ceritanya bisa diangkat jadi duta IPB University dan ngapain aja pada saat itu? Ya, waktu itu jadi duta IPB, tugasnya adalah mempromosikan kepada siswa-siswa SMA di seluruh Indonesia untuk masuk ke IPB, Mbak. Jadi aku waktu itu Oh, berkesempatan keliling Indonesia seperti ke Banjarmasin, ke Jawa Tengah, ke Lampung, dan provinsi lainnya untuk melakukan sosialisasi kampus gitu. Jadi oke. ngajak anak-anak SMA untuk ayo masuk IPB, bahwa IPB itu kampus pertanian, tapi pertanian itu bukan dalam arti sempit yang cuman nyangkul di sawah, apa namanya, main sama kerbau dan sebagainya. Enggak. Karena pertanian itu Benar-benar. masih luas gitu Pak, dari hulu sampai Iya, hilir. iya, Bahkan iya. Santara pun bagi saya juga melakukan aktivitas pertanian tapi di hilirnya kan, Iya. mempromosikan UMKM dan sebagainya yang ada hubungan dengan agriculture juga gitu. Jadi banyak persepsi waktu itu mau masuk IPB itu kayak
gue nanti lulus jadi petani atau gimana ya gitu. Padahal nggak juga, padahal gitu. Nggak ada jurusan ekonomi, ada ekonomi syariah, ada manajemen dan sebagainya. Iya. Namanya Institut Pertanian Bogor soalnya ya. Oke, terus Mas Irsyad ini juga adalah seorang founder lembarimpian.id. Lembarimpian.id ini apa sih Mas Irsyad? Lembar Impian itu dulu komunitas yang didirikan bareng-bareng sama mahasiswa IPB waktu itu Mbak. Jadi kita punya keresahan yang sederhana karena banyak mahasiswa baru saat itu yang masuk kampus, mereka tuh bingung mau kontribusi apa. Maksudnya dia nggak punya perencanaan, plannya ke depan ngapain sih di kampus, apakah jadi ketua BEM, apakah nanti aktif wirausaha dan sebagainya. Jadi ya, saya sama teman-teman lain coba mengumpulkan orang-orang keren yang ada di IPB untuk sama-sama yuk bantu adik-adik kita mahasiswa baru supaya mereka masuk kampus tuh nanti lahir jadi tokoh-tokoh baru kampus gitu. Jadi ketika ada fase regenerasi yang bisa dibangun gitu Mbak. Karena bagi saya inspirasi itu nggak boleh dimonopoli sama satu orang dan dimonopoli sama satu kelompok aja. Jadi harus dilanjutkan inspirasi itu. Benar sih. Nah, berarti Mas Irsyad ini cukup aktif dalam movement-movement tertentu gitu ya Mas Irsyad ya? Ya. Dan sepertinya Mas Irsyad ini cukup jago banget gitu deh ini skill leadership-nya gitu kan, dan juga sering banget membuat movement. Tapi gimana ceritanya bisa akhirnya terjun ke dalam ekonomi syariah, Mas? Wah, ini panjang karena sebenarnya lebih honest saya pengennya jadi dokter dulu Mbak. Oh iya. Waktu SMA saya IPA kan, kemudian dulu nilai biologinya itu lumayan lah gitu Mbak, maksudnya ya bisa lah untuk daftar apply kedokteran, dan dulu juga suka banget baca buku-buku Campbell, buku-buku tentang anatomi dan sebagainya gitu. Karena dulu terinspirasi sama kakek yang wafat meninggal gara-gara sakit paru-paru Mbak. Jadi saya pengen banget dulu jadi dokter spesialis paru-paru. Nah singkat cerita, waktu H-1 senam PTN, jadi saya batalin dah pilih jurusan fakultas kedokteran tuh. Karena mikir lagi. Maaf bukan mendiskreditkan teman-teman yang kedokteran ya, ini pandangan pribadi gitu. Karena melihat perjuangan teman-teman yang kedokteran itu bertahun-tahun kuliah dan sebagainya, jadi saya memutuskan untuk sepertinya bukan jalan gue ini di sini, karena mikirnya dulu pengen banget berdampak. Sederhana itu Mbak. Jadi ternyata berdampak itu nggak harus jadi dokter gitu waktu itu mikirnya waktu itu apakah masuk ekonomi syariah nanti bisa punya rumah sakit syariah gitu kan atau apa gitu. Jadi akhirnya bisa memperkerjakan dokter lebih banyak. Akhirnya singkat cerita itu sama orang tua, ternyata waktu itu jurusan yang perspektif di masa depan dan memang value-nya itu kaya banget gitu. Dan ekonomi syariah jadi pilihan utama saat itu Mbak. Pada saat SBMPTN dan ujian mandiri, jadi pilihnya ekonomi syariah waktu itu. Dan udah masuk ke dunianya, jadi ngerasa wah jatuh cinta banget karena memang nilai-nilai ekonomi syariah itu universalis banget. Bagi saya di semua agama juga memperjuangkan ini sih, humanity, social justice, dan apalagi itu kesetaraan dan sebagainya. Oke. Menurut dari sisinya Mas, saya pengen dengar dari sisinya Mas Irsyad, ekonomi syariah itu tuh seperti apa sih Mas? Kalau misal bisa Mas Irsyad bisa jabarkan dalam beberapa kalimat gitu. Ya. Ekonomi syariah itu adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada istilahnya ilmiah Quran atau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dari agama Islam, tetapi itu juga diambil dari kisah-kisah pembelajaran yang terjadi di masa lalu gitu. Dan sifatnya universal, tidak hanya berlaku pada satu tempat aja, tidak hanya berlaku pada umat muslim saja, tapi ini untuk seluruh umat beragama yang ada di dunia, dan mengedepankan aspek keterbukaan, keadilan, distribusi kekayaan. Karena seperti yang dikatakan oleh ekonom dari Bank Indonesia Pak Bambang Himawan mengatakan ciri-ciri kehidupan tuh ditandai dengan adanya aliran. Misalkan kalau kita lihat misalnya Mbak Dina itu bisa napas, tandanya karena ada aliran oksigen kan Mbak ya, dari darah dan sebagainya gitu. Berarti kalau aliran oksigennya terhambat, kira-kira bisa napas nggak Mbak? Nggak bisa Mas. Nggak bisa napas. Sama aja Mbak, kalau seandainya ekonomi itu terhambat, jadi dikuasai sama satu kelompok aja yang kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, sehingga tadi kehidupan tadi nggak jalan, nggak sejahtera. Tugas ekonomi syariah sesederhana itu untuk melakukan pemerataan distribusi kekayaan. Oh gitu.
Tapi dalam ekonomi kan ada ekonomi dan ekonomi syariah gitu ya Mas ya. Dan sebenarnya ekonomi syariah ini tuh adalah sebuah pilihan atau sesuatu yang harusnya emang dipilih gitu Mas. Kalau mengacu pada dasar negara kita nih yang lagi hangat sekarang Iya. ini tentang Pancasila gitu ya. Bagi saya Pancasila tuh bukan Pancasila, tapi ekonomi syariah itu sejalan banget dengan Pancasila. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Ya. Dan bagi saya kalau saya penggiat ekonomi syariah, bagi saya ini suatu konsep yang ayo dong terapin gitu. Jadi tapi bukan berarti mengecilkan teman-teman di ekonomi konvensional, enggak. Kita mensosialisasikan ekonomi syariah tidak dengan cara menciptakan ekonomi konven, enggak. Karena beberapa hal, beberapa substansi juga kita sama gitu. Oke, ini buffering. Kuota aman, tapi dianya live. Wah, ini sepertinya agak ada gangguan teman-teman. Barusan buffering. Ini kenapa teman-teman komennya pada gini semua sih? Saya pikir cuma wah, ada yang bilang Mas Irsyad mirip masa depan ya. Bisa aja Anggi Dian Anggra ini nih. Nanti saya sampaikan ya Mbak Anggi Dian Anggra ini kepada Mas Irsyadnya. Nanti akan saya sampaikan salamnya. Oke, belum ini. Teman-teman boleh loh di sini nanya, kita di sini mau ngebahas tentang ekonomi syariah apa strategi finansial untuk milenial sebenarnya, tapi kita bridging dulu. Mas Irsyad please come back. Iya, tunggu sebentar ya Mbak Nayara Azalka. Tadi ada sedikit gangguan. Saya lagi menunggu. Ayo teman-teman, ayo fokus dong, fokus ya. Udah belum ini? Oh udah nih. Oke. Mana ya? Tunggu sebentar ya teman-teman. Waiting for Mas Irsyad. Where are you Mas Irsyad? Oke, masih waiting Mas. Bahas apa ya ini? Yang baru join, welcome to Live Santara bersama saya Nadina Yusni, dan kali ini live-nya bersama Mas Irsyad Al-Ghifari. Bakal ngebahas tentang strategi finansial buat di usia milenial. Boleh banget loh teman-teman kalau mau nanya-nanya, langsung aja di kolom komen. Sudah request Mbak. Iya nih Mas Irsyad. Oh udah nih. Mbak maaf ya Mbak. Mas Irsyad. HP-nya panas kayaknya. Mbak maaf ya Mbak, panas. Hai Mas Irsyad.
Halo, halo Mbak. Ah, oke. Oke, Oke. udah jelas? Ini? Ya, jelas. Sorry Mbak, HP-nya panas tadi. Ganti HP. Oke, it's okay, it's okay. Mas Irsyad nih banyak yang bilang katanya kita mirip nih Mas. Emang iya Mas? Berarti kita ketuker aja kayak Mbak arwahnya Mbak. Oh wow, oke. Oke, kita langsung aja bahas ke ini ya Mas ya, topik utama kita nih pada hari ini. Ngebahas tentang finansial strategi buat milenial. Milenial yang suka pada idealis tentang duitnya sendiri. Idealis ya. Oke, mungkin ini nih Mas, pertanyaan awal deh. Gimana sih sebenarnya prinsip dasar yang harus dimiliki oleh milenial untuk bisa mengelola keuangannya dengan tepat gitu. Dan dengan tujuan dia, apakah kebanyakan milenial itu apakah dia tujuannya tuh jangka pendek gitu, atau harusnya dia sudah berpikir untuk ke jangka panjang gitu, wealth-nya dia di jangka panjang gitu Mas? Baik. Yang pertama yang jadi dasar banget sebenarnya Mbak, milenial harus punya pemasukan sih. Jadi kalau nggak ada pemasukan apa yang mau diatur kan? Itu yang pertama. Kalau uangnya nggak ada kan apa yang mau diatur? Kemudian yang kedua, setelah sudah punya pemasukan, kita harus punya semacam kayak rencana tujuan penggunaan anggaran. Jadi jangan sampai banyak banget nih Mbak, kalau teman-teman saya di Jakarta tuh banyak juga yang mereka tuh setiap kali gajian terus savingnya itu sekitar 5-10% doang. Jadi bukan hanya saving, malah saldo mereka setiap kali gajian tiap bulan tuh habis. Jadi tinggal 5-10%. Rata-rata dia habisin itu karena belanja online dan gaya hidup yang suka nongkrong habis pulang kerja atau ngapain gitu. Nah, jadi yang pertama penting banget harus punya rencana tujuan. Jadi kalau mau ngelamar orang aja kan kita harus punya persiapan yang matang ya Mbak. Maksudnya harus punya tujuan keuangan juga. Bahkan ekstrimnya kita harus punya 2 rekening. Kalau saya punya 2 rekening Mbak. Jadi rekening terima gaji dengan rekening tabungan tuh harus dibedain. Kalau bisa rekening tabungan itu yang nggak ada mobile bankingnya. Karena kalau ada mobile banking, kita gampang banget buat pengeluaran. Jadi pada dasarnya, asli banget kan, dikit-dikit, apalagi iklan e-commerce tuh tiap pagi, Mbak. Iya, nih misalnya nih menu di HP nih kan, ini sebelah Shopee gitu, sebelahnya ini BCA Mobile Banking gitu. Jadi kayak, ini harus dipisahin. Iya, cepet habis kan. Jadi, waduh, ngelihat barang bagus banget. Apalagi diskonnya 70% gitu. Biasanya kita lihat berapa gitu. Udah impulsif kita, langsung beli. Jadi kalau tadi punya rencana tujuan yang kuat, biasanya apapun godaannya itu bisa dilewatin. Jadi contohnya saya setiap kali gajian tiap bulan, saya bisa saving itu sampai di atas 90% setiap bulannya. Oke. Kira-kira apa aja sih Mas pos-pos pengeluaran utama buat milenial yang utama banget gitu? Sebelum mereka menuruti pleasure-nya mereka. Yang utama banget adalah kalau milenialnya ini kerja, berarti yang utama adalah pos untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak uang cash. Kalau saya selalu pakai uang digital atau kalaupun ngeluarin uang cash, uangnya itu harus ngepas banget per hari itu. Jadi jangan pernah ditumpuk sekali ngambil ATM 1 juta misalnya. Itu saya yakin dalam waktu kurang dari 2 hari nggak habis uangnya. Walaupun pengeluaran kita sebenarnya nggak nyampe 1 juta misalnya setiap hari. Jadi harus ada uang digital dan pengeluarannya itu harus dikontrol. Dan kebutuhan dasarnya kalau saya ya transportasi, kemudian biasanya makan siang, terus kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan operasional kerja, misalkan beli laptop atau apa gitu. Jadi biasanya milenial itu beli berdasarkan keinginan Mbak, bukan kebutuhan. Apalagi di era new normal ini kan ekonomi makin ketidakpastiannya makin nggak pasti kan. Jadi saran saya pribadi ya, jadi memang harus belajar rasional gitu. Jadi beli ini gue butuh banget enggak sih atau memang sekedar ingin. Terus kalau udah dibeli utilitasnya penggunaannya itu berapa kali tahannya gitu. Kalau masih bisa minjem sama orang lain nggak usah beli dulu gitu. Jadi ada hal-hal yang kemudian berikutnya adalah skala prioritas tadi Mbak.
Oke, oke, oke. Terus kalau misalnya kita dalam menentukan skala prioritas, gimana sih Mas cara kita membedakan kalau kita cuman pengen atau kita benar-benar butuh? Oke. Kalau kita benar-benar butuh, saat kita nggak punya barang itu, kalau barang itu nggak punya, itu akan mempersulit aktivitas kita sehari-hari atau akan mempersulit pekerjaan kita. Jadi kalau barang itu kita tidak segera punya, maka bisa menghambat. Contohnya misalkan yang urgent banget adalah kuota internet misalnya Mbak. Mau nggak mau kan sekarang WFH dan sebagainya kita butuh banget internet. Kalau internetnya nggak ada, kita nggak bisa kerja dan sebagainya. Kita nggak bisa live Instagram juga gitu. Jadi itu Ya, kita butuh benar-benar. bukan hanya sekedar ingin gitu. Jadi butuh Oke. itu benar-benar maksa kita mendorong-dorong, ayo beli sekarang gitu. Jadi Hmm, 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 hmm. daripada ingin, kalau ingin tuh cuma ngeliat, wah kan bagus ya, beli deh. Nah itu baru ingin Mbak. Nah, oke, oke. Butuh dan pengen bedainnya kalau misalnya butuh itu kalau tanpa itu kita bisa nggak ngapa-ngapain gitu ya Mas ya. Maksudnya kita bisa menderita gitu kalau misalnya kita nggak beli barang itu gitu ya. Katanya saya pernah dengar kalau misalnya kayak kita cuma pengen doang tuh, misalnya kita lihat barang nih, terus kayak oh kok bagus ya gitu, terus kayak kira-kira kita butuh nggak ya barang ini, terus kita tinggalin dulu beberapa hari gitu. Terus kalau misalnya beberapa hari itu kita lupa, berarti kita nggak benar-benar butuh barang itu gitu, benar nggak sih Mas? Bener banget Mbak, bener banget. Kalau beberapa hari kita udah lupa, terus tetap kita masih bisa ngelakuin aktivitas kita dan tanpa terhambat, berarti kita cuma sekedar ingin. Gitu teman-teman, butuh sama pengen beda ya. Nah, terus nih Mas, kira-kira buat milenial berapa persen sih yang harus dia berikan dalam pos-pos pengeluarannya gitu, misalnya buat kebutuhan dia berapa persen, misalnya buat makan dia berapa persen, transport dia berapa persen, walaupun itu mungkin sesuai kebutuhan masing-masing juga ya, tapi standarnya. Dan juga ini Mas, buat investasi dan buat senang-senangnya mereka gitu, karena milenial kan pasti senang-senang itu mungkin jadi salah satu prioritas mereka juga gitu kan. Nah Ya, itu gimana Mas, persenannya tuh berapa-berapa aja Mas? kalau saya biasanya 50% itu untuk pengeluaran Mbak, untuk pengeluaran bulanan, dan apa namanya 30% itu untuk cicilan. Jadi bagi saya utang itu jangan lebih dari 30% dari total pendapatan. Karena kalau lebih dari total Oke. lebih dari 30% kita akan kesulitan nanti. Kan banyak yang viral tuh gaji 20 juta, gaji 80 juta akhirnya makannya sulit segala macam kan. Itu karena apa namanya belinya itu karena keinginan atau gaya hidup atau pengen pamer dan sebagainya gitu. Jadi Benar, 50% pengeluaran bulanan, entah itu biaya kosan, biaya makan dan sebagainya gitu. Dan apa namanya 30% cicilan, kemudian 20% itu adalah investasi, 10% itu bisa tabungan, atau bisa juga 10% itu udah include sama biaya sosial Mbak. Biasanya teman-teman milenial juga suka ngasih apa infak atau sedekah gitu kan, ada donasi-donasi, itu perlu juga sih. Karena bagi saya itu yang memperkuat keuangan kita sih, kalau saya punya keyakinan seperti itu. Oh, oke. Kalau tadi saya lihat ada satu pos cicilan di situ. Kira-kira milenial itu perlu nggak sih Mas kalau misalnya dia pengen sesuatu, dia kalau belum bisa buat cash dia harus nyicil gitu, atau mungkin lebih baik dia nggak beli barang itu dulu atau dia downgrade ke kualitas yang mungkin mestinya dia downgrade ke harga yang lebih murah gitu instead of dia nyicil. Itu menurut Mas Irsyad gimana? Saya pribadi Mbak, kalau saya pribadi punya apa ya, punya aliran mungkin ya, saya aliran yang kalau bisa beli cash kenapa harus nyicil, kalau saya gitu. Karena bagi saya nyicil itu memperberat kondisi keuangan ke depan, karena kita nggak ada yang pernah tahu kepastian itu seperti apa, apakah pendapatan kita bulan ini sama bulan depan bisa sama, kita juga belum tahu gitu. Jadi kalau Benar memang sih, nggak benar. maksa banget buat nyicil, sebaiknya teman-teman jangan nyicil. Beda halnya sama beli rumah. Kalau sekarang mau nggak mau kita harus cicilan KPR ya, jadi sulit untuk tidak cicil, kecuali kita menang kuis di TV itu Mbak, yang buka tirai Oh dapat iya rumah iya iya. aja. Iya Itu benar bisa sih. aja. Kalau kecuali iya ya, apalagi buat milenial, kecuali kalau milenial itu emang se wealth itu gitu kali ya. Ya. Biasanya nyicil anak milenial itu nyicil gadget Mbak, biasanya handphone atau laptop itu Iya. nyicil. Kalau saya pribadi, yang penting fungsinya bisa, yang penting pakai dulu aja. Jadi nggak usah ngikutin tren kalau saya pribadi ya, karena tren itu nggak akan pernah selesai. Jadi handphone terbaru akan selalu keluar tiap 6 bulan sekali mungkin gitu. Jadi Benar. daripada uang kita habis terus kan buat ngikutin gaya hidup.
Benar, setuju banget sih itu. Nah, Mas, kalau misalnya kita ngomongin tentang apa ya? Apakah milenial itu kira-kira kalau misalnya dia punya saldo 0 rupiah gitu, mungkin Ya. milenial di sini banyak yang belum paham mengenai saldo 0 rupiah gitu. Dimana saldo 0 rupiah kan bukan berarti maksudnya saldo nol gitu kan, Mas, tapi kayak saldo underlying dia lah gitu. Nah, kira-kira dia seorang milenial itu harus punya berapa kali gaji sih untuk bisa memiliki saldo 0 rupiah itu? Saldo 0 rupiah dia tuh maksudnya berapa kali gaji gitu? Em, Maksudnya break even point atau gimana Mbak? Maksudnya 0 rupiah? Ya, mungkin dia lebih kayak dana darurat juga ya, atau Oh, dana kayak darurat. Mhm. Kalau dana dan darurat ya uang Mbak? dan kayak uang yang ada di saldo dia tuh harus segitu terus gitu loh. Maksudnya kalaupun harus keluar itu nggak boleh lebih dari segitu, dan pokoknya misalnya di duit dia tuh di saldonya harus ada 10 juta gitu. Ya udah 10 juta itu nggak bisa diapain, underlying dia itu nggak punya duitnya dia tetap punya 10 juta gitu loh, Mas. Jadi kayak ada perasaan punya uang kayak gitu-gitu tuh. Itu gimana menurut Mas Irsyad? Kalau saya pribadi Mbak, kalau dana darurat atau uang yang harus ada selalu di rekening itu minimal 3 kali dari pendapatan. 3 kali dari pengeluaran Mbak. Dari pengeluaran Oke. setiap bulan. Kalau masih single. Tapi kalau udah menikah, udah punya kebutuhan dan sebagainya, itu 6 kali dari pengeluaran setiap bulan. Jadi kita harus punya dana darurat sebesar itu, tapi teman-teman kalau mau punya dana darurat 10 kali dari pengeluaran setiap bulannya juga nggak apa-apa. Gitu. Supaya pada saat nanti naudzubillahnya kita di PHK atau kita nggak ada kerjaan, nggak ada pendapatan, kita masih bisa bertahan hidup untuk minimal 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan sih Mbak. Gitu. Malah lebih bagus Oke. lagi, teman-teman sudah mempersiapkan investasi Mbak. Jadi ada passive income yang masuk. Jadi apalagi misalkan lewat investasi lewat Santara, misalkan mendukung UMKM dan sebagainya, itu juga salah satu cara, menurut saya salah satu cara untuk bisa menyimpan uang daripada habis di mobile banking, mendingan invest aja dulu gitu. Oke, ditaruhnya di instrumen-instrumen investasi ya, Mas ya. Ya. Nah, jadi kalau di usia-usia milenial sekarang nih, berinvestasi tuh sebaiknya dimulai dari instrumennya seperti apa sih, Mas Irsyad, sebaiknya? Ya, investasi untuk milenial bagi saya tidak diukur dari kuantitas. Jadi jangan sampai teman-teman mau investasi itu nunggu punya uang 10 juta, 100 juta, 1 miliar, enggak. Karena bagi saya investasi itu adalah soal keberpihakan dan latihan untuk menjadi orang kaya. Memang nggak ada jaminan, belum tentu ada jaminan sih investasi itu bisa bikin cepet kaya, nggak ada. Bagi saya nggak ada investasi bikin cepet kaya. Namanya investasi, investasi jangka panjang, bukan bisa dinikmati dalam waktu dekat. Nah jadi buat teman-teman mulai dari 100.000, 500.000, 1 juta itu nggak apa-apa gitu. Bisa deposito syariah di bank atau bisa instrumen reksadana, bisa lewat Santara juga. Santara kan kalau nggak salah sekitar 800 sampai 1 jutaan ya Mbak ya, untuk minimal satu kali invest, dan itu juga teman-teman juga bisa invest dan terjangkau juga harganya gitu. Jadi jangan nunggu punya uang banyak dan mulai sekarang, karena kita nggak ada yang pernah tahu 20 tahun, 30 tahun lagi kita punya aset berapa gitu. Kalau nggak mulai, sayang banget sih. Mumpung lagi produktif gitu. I see. Ya, berarti nggak usah nunggu, langsung aja investasi, dan juga nggak perlu langsung banyak gitu ya, Mas ya. 100.000 dulu, 500.000 kayak gitu juga sebenarnya nggak apa, karena yang dibentuk adalah keterbiasaannya ya, Mas Irsyad ya. Kebiasaannya gitu. Sama keberpihakan Mbak, sama negara. Keberpihakan apa, Mas? Keberpihakan sama negara, sama ekonomi Indonesia sendiri. Kalau Santara mungkin sama UMKM, kalau pasar modal syariah mungkin sama negara. Nanti kan akhirnya PDB kita makin besar. Oke. Kalau Mas Irsyad sendiri pernah punya pengalaman apa, Mas, tentang finansialnya Mas Irsyad gitu? Pernah nggak sih kilaf-kilaf, terus kayak ada yang lupa nabung, kayak gitu-gitu, kayak baru telat nyadar gitu-gitu? Ada nggak sih, Mas? Selama kuliah Mbak. Jadi selama kuliah, awal kuliah sampai semester 7 tuh finansial saya berantakan banget. Jadi tiap bulan itu
Setiap hari malah mau makan enak udah tinggal beli, tinggal beli. Maksudnya dengan budget gitu tuh bisa beli makanan terus gitu. Jadi bagi saya investasi saya itu adalah sehat, makan cukup. Jadi sempit banget pemikirannya gitu. Jadi setiap bulan tuh saya nabung tuh paling 100.000, 200.000. Jadi sampai lulus saya akhirnya nggak punya uang sepeser pun untuk dari tabungan sebelumnya gitu. Jadi nyesel banget. Kalau teman-teman selama 4 tahun kuliah itu setiap bulannya misalkan disisihkan 100.000 aja, itu berarti udah berapa tuh? Udah hampir 5 jutaan kan? Jadi lulus kuliah teman-teman udah dapat tabungan 5 juta, entah itu bisa dibeliin aset dan sebagainya atau bisa diinvestasi lagi kan juga bagus. Jadi jangan sampai uang bulanan ngekos di kampus dan sebagainya itu cuma habis buat makan doang, rugi banget sih Mbak. Saya nyesel banget deh. Hmm. Tapi sekarang udah enggak kan Mas, udah ya udahlah, udah lewat gitu, sekarang udah bisa. Sekarang karena sekarang udah punya tujuan finansial Mbak, jadi penting banget sih gitu. Nah itu Mas, milenial tuh kadang kan masih nggak ngerti ya, purpose-nya dia tuh suka ganti-ganti, masih suka labil gitu kan, tujuan finansialnya. Jadi mungkin banyak dari mereka yang mungkin punya tujuan finansial yang berjangka pendek gitu nggak sih Mas Irsyad? Ya, jangka pendek. Dan biasanya tujuan finansial teman-teman yang itu hanya beli barang yang dia suka, yang dia pengen dari dulu. Kemudian apa ya, namanya manusia itu kan pada dasarnya pengen tampil ya Mbak. Jadi itu pengen punya penampilan yang oke. Jadi akhirnya kebutuhan utamanya itu untuk penampilan pada akhirnya. Itu nggak salah sih sebenarnya. Cuman harus ada alokasi lain juga buat mikirnya masa depan gitu. Oke. Mikirnya tetap harus masa depan ya Mas Irsyad ya. Ya, soalnya ya, karena... masa depan aja nggak dipikirin gimana dia Mbak ya? Gimana apa? Masa depan aja nggak dipikirin gimana mau ngelamar dia Mbak, kan nggak bisa. Bisa aja nih Mas Irsyad, tapi bener juga sih Mas. Iya, harus siap ya kalau mau ngelamar orang ya. Ya. Nanti kamu mau ngasih makan anak orang dengan apa? Dengan cinta Bu, kan nggak bisa Mbak. Iya bener banget. Ngapain? Ya mau ngapain? Nggak usah kamu datang, nggak usah gitu. Pulang. Nah, terus nih Mas, kalau buat milenial sendiri kan, kalau selain investasi itu mungkin mereka punya investasi-investasi lain gitu ya, seperti investasi experience dan banyak hal. Menurut Mas Irsyad, investasi apa lagi sih yang seharusnya ditanam oleh para milenial gitu selain uang? Selain uang, investasi yang paling penting bagi saya adalah investasi pertemanan, Mbak. Relasi. Karena benar. Bagi saya menentukan kesuksesan di dunia kerja di masa depan itu adalah jaringan, adalah relasi. Gitu. Jadi, tapi jangan juga ngelihat teman kita, wih duit lagi jalan gitu, nggak juga. ATM lagi jalan nggak boleh, kita ngelihat teman juga nggak boleh. Oh ini ATM gue ini gitu, nggak boleh gitu. Tapi investasi pertemanan, menjalin hubungan baik dengan teman, apalagi kita bisa memberikan kebaikan sama dia, itu someday pasti akan ada timbal baliknya sama kita. Terus investasi yang lain adalah investasi legacy Mbak. Investasi, misalkan kita mimpin organisasi atau kita aktif di mana, kita punya hal-hal yang kita tinggalkan di tempat itu, yang bisa dikenang, bisa diingat selalu oleh sejarah tentang peninggalan legacy kita. Jadi bukan hanya uang bagi saya, investasi pertemanan dan legacy itu penting juga. Wah, saya setuju banget sih Mas yang legacy ini Mas, serius deh. Ini karena banyak orang yang banyak milenial kayak live for now gitu ya, yang nggak, maksudnya ya udah saya nyari experience aja gitu, nggak yang ada pemikiran buat meninggalkan legacy. Saya pikir mindset untuk meninggalkan legacy di sebuah tempat itu tuh nggak buat semua orang sih emang. Jarang sih menurut saya orang yang kayak gitu. Jadi harus sih, benar-benar saya setuju banget. Bagi saya malah kaya itu harus dengan karya. Jadi kaya karya Mbak. Setuju banget. Kaya karya akan menjadi kaya. Nah, kalau misalnya milenial itu untuk bisa mengatur keuangannya, mencatat keuangannya, itu baiknya jangka waktunya berapa bulan atau berapa minggu sekali Mas untuk mereka evaluasi? Ini kalau ini tergantung sih Mbak, ini karena teknis banget. Jadi kalau teman-teman suka harian, tapi biasanya jarang banget yang harian. Evaluasi keuangan harian itu jarang. Jadi kalau bisa sih mingguan sih Mbak. Jadi setiap pengeluaran itu dicatat
kalau saya punya note sendiri atau teman-teman mau pakai aplikasi juga boleh. Itu bisa real time, kita bisa lihat evaluasi keuangan kita setiap harinya, setiap minggunya gitu. Jadi Oke. jangan bulanan, kalau bulanan tuh terlalu jauh sih. Mungkin betternya mingguan. Oke, betternya mingguan ya. Tapi harus dievaluate ya Mas ya? Harus Mbak, harus. Karena kalau nggak dievaluasi kita boros banget nanti. Parah sih, bener banget. Bener, Dan terus gimana soal budgeting Mas? Milenial, apakah tetap perlu budgeting juga? Dan membuat financial projection-nya gitu. Ada tips gak? Perlu banget. Jadi tiap awal bulan itu kalau bisa sudah ada budget buat pengeluaran bulan berikutnya misalnya. Jadi teman-teman udah punya pos anggaran. Dan setiap alokasi pos itu kalau bisa rekeningnya beda-beda gitu. Dan kalau saya pribadi rekening tabungan saya pakai bank yang nggak ada mobile banking dan banknya itu nggak terlalu banyak bisa diakses di mana-mana gitu. Jadi saya kesulitan buat narik uang gitu Mbak. Jadi setiap kali gajian teman-teman atau punya pendapatan langsung pindahin ke rekening sesuai pos anggaran tadi. Misalkan pos anggarannya, pos pengeluaran, pos investasi dan sebagainya. Terus kalau ada telepon kartu kredit, kalau saya pribadi tolak aja teman-teman karena jangan dulu gitu. Kecuali teman-teman udah punya size yang besar gitu. Benar-benar setuju sih Mas. Itu sih kartu kredit itu ya. Itu tuh kartu kredit itu gimana sih menurut Mas Irsyad? Perlu nggak sih sebenarnya kita tuh pakai kartu kredit? Mungkin kalau kita traveling ke luar negeri perlu ya Mbak, karena biasanya pembayaran kalau kita nggak ada uang currency sana, uangnya habis, kartu kredit juga nolong kita walaupun sesaat sih. Kemudian kartu kredit juga diperlukan kalau kita mau ngambil cicilan rumah dan sebagainya itu perlu juga. Terus tapi kalau bisa sih jangan ada kartu kredit kalau menurut saya sih sebaiknya. Tapi kalau memang nggak bisa harus ada ya udah. Punya, tapi kalau bisa disimpan di lemari, dikunci lemarinya Mbak, jangan dibuka, jangan di dompet. Di berangkas ya berarti ya? Di berangkas Mbak, kalau perlu taruh kulkas gitu, biar beku kartunya Mbak. Nggak bisa dipakai. Oh nggak bisa dipakai ya? Iya, bener. Kalau ada telepon kartu kredit nggak usah diangkat teman-teman ya. Diangkat aja teleponnya gebetan aja yang diangkat ya, teleponnya kartu kredit nggak usah. Teleponnya mantan udah di blok Mbak katanya itu. Oh, teleponnya mantan udah di-blok. Oke. Oke, saya pengen dengar dong Mas pendapatnya Mas Irsyad nih tentang platform equity crowdfunding kayak Santara. Ya, saya juga sempat pelajari Santara Mbak, saya buka website dan sebagainya. Bagi saya ini keren banget sih platformnya dan keberpihakan terhadap UMKM juga bagus. Dan semangat gotong royongnya dapat banget, ini Pancasilais banget menurut saya, karena kan equity crowdfunding gitu ya, pendanaan lewat cara crowdfunding. Dan ini bagus banget buat inklusi keuangan sih Mbak, inklusi keuangan bagi UMKM-nya, entah bagi kitanya juga untuk latihan investasi. Dan ini cocok banget buat milenial gitu, jadi mendukung ekonomi dalam negeri yang lagi tren sekarang ini. Dan gampang banget kan, ada aplikasinya juga, ada website-nya, jadi teman-teman juga daftar terus teman-teman bisa beli. Cuman biasanya ya Mbak, kehabisan tuh baru berapa menit, berapa jam udah habis tuh yang investasinya, jadi teman-teman nggak kebagian biasanya gitu. Saya lihat gitu sih. Nah, oke. Jadi teman-teman semua milenial boleh banget ya, yang mungkin masih awam banget soal investasi, boleh banget coba di Santara ya Mas Irsyad ya, karena ini sistemnya tidak rumit gitu ya. Oke, sekarang saya mau jawab pertanyaan teman-teman netizen nih, Mas Irsyad. Dari Mas Rizalni 18, Mas Irsyad, ada usulan aplikasi buat evaluasi apa? Maksudnya ada usulan aplikasi nggak buat evaluasi keuangan? Banyak banget Mbak sebenarnya aplikasinya. Jujur saya nggak pakai aplikasi Mbak, saya cuma pakai Note. Pakai Note dan rekening saya tuh tiap bulan tuh ada semacam kayak personal statement atau saldo. Jadi dikirim ke email tiap bulan. Oke. Jadi saya pribadi nggak pakai aplikasi, tapi teman-teman kalau mau pakai aplikasi bisa search di App Store atau di Play Store, search financial planner atau sejenisnya, itu banyak banget. Jadi saya nggak bisa rekomendasiin karena saya nggak pakai aplikasinya Mbak, cuma pakai pencatatan di Note handphone.
Oke, ini saya mungkin bisa kasih rekomendasi buat teman-teman yang mungkin pengen evaluasi keuangan atau mau mencatat keuangannya bisa. Kalau saya sih pakainya Spendi, Spendi SPENDEE itu cukup bagus sih buat mencatat keuangannya dan ada evaluasi setiap bulannya gitu, ada persenan-persenannya gitu dan cukup detail juga pengeluarannya ada apa aja gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa download itu gitu dan juga download aplikasi Santara sih. Oke. Terus ada pertanyaan lagi dari @naya_razalka77. Mas Irsyad, strategi terbaik dan mudah untuk diaplikasikan buat anak muda yang punya gaya hidup tinggi tapi mau invest. Gimana tuh? Boleh nggak Mas kasih ilustrasi sederhananya? Terima kasih. Gaya hidup tinggi tapi mau invest. Apa ya? Jadi kalau punya pendapatan di awal, jadi uangnya langsung dipisahin dari awal untuk alokasi investasi. Jadi clear, teman-teman harus tegas sama keuangannya. Jadi udah alokasi berapa persen dari pendapatan atau dari uang bulanannya, langsung sisiin. Kalau gaya hidupnya tinggi, jadi misalkan sisiin 20% ya udah, 80% saya buat pengeluaran semua. Ya sebenarnya saya juga nggak rekomendasiin 80% buat pengeluaran semua, enggak. Tapi kalau memang gaya hidupnya tinggi ya sudah. Jangan pernah make uang dari awal langsung buat pengeluaran sama investasi semuanya dicampur. Satu rekening itu bagi saya pasti akan gagal. Gitu. Terus kemudian yang lebih sederhananya lagi, teman-teman bisa merenung. Karena gimana ya Mbak ya, kalau saya tuh merenung banget sih tiap berapa tahun terakhir, berapa bulan terakhir, lihat saldo gue kok cuma segini di ATM ya, pikir gitu. Jadi barang yang dibeli tuh nggak bisa dijual lagi, jadi asetnya tuh udah mati gitu loh. Jadi dari situ biasanya galau. Apalagi nanti ditanya mau lanjut S2 atau mau datang ke rumah mertua gitu, tabungannya berapa, terus nggak ada uang, baru mikir. Jadi jangan sampai dipermalukan gitu loh. Kamu punya uang berapa? Nggak ada gitu. Pulang lagi. Iya gitu, benar sih, benar. Pernah Mas? Pernah ditanyain mertua gitu Mas? Calon mertua? Belum. Ini ada yang nanya lagi, Mas Irsyad masih suka nongkrong nggak? Kalau misalnya naktir teman itu bentuk investasi bukan ya? Pertanyaannya lucu juga. Keren nih pertanyaannya. Masih. Kalau saya masih nongkrong Mbak. Jadi tapi punya pos anggaran nongkrong sendiri. Jadi saya budgetin itu sekitar 150.000 per minggu. Jadi kalau kali 4 misalnya, tapi nggak 4 juga sih, biasanya saya sebulan cuma 2 kali atau sekali 2 kali lah. Jadi cuma habis 300.000 sekian gitu. Jadi tetap harus dialokasiin, bayarin teman, boleh banget. Saya malah nyaranin bayarin teman. Harus ada dalam rangkanya juga. Karena kalau cuma mau sedekah sama teman ya kan, apa mau tebar pesona sama teman gitu. Iya. Pas bayar dia ngeluarin dompetnya tebel gitu Mbak, kartu semua isinya terus bayar. Dan gitu kan. Ya boleh tapi jangan sering-sering. Oh ya, sedekah sama teman ini kesannya temennya kayak kasihan banget gitu ya. Iya, terus atau enggak suka rebutan bayar, gue aja yang bayar gitu. Iya, padahal sebenarnya dia nggak mau bayar, Mbak. Iya, bener sosokan doang ada. Formalitas basa-basi ya. Formalitas. Oke. Ini sepertinya kita udah hampir habis nih waktunya Mas Irsyad. Jadi mungkin last question aja. 1, pesan buat milenial yang mungkin belum aware sama financial planning. Bagi saya, kalau lihat programnya BKKBN ya Mbak ya, berencana itu keren. Jadi sekarang udah nggak 2 anak cukup, tapi berencana itu keren Mbak. Jadi teman-teman please hidupnya direncanain. Soalnya kalau hidup teman-teman nggak direncanain, nanti teman-teman akan direncanakan sama orang lain tentang hidupnya sendiri. Jadi please be aware dengan plan. Jangan sampai hidup teman-teman direncanain orang lain. Jangan sampai keuangannya itu nggak bisa berdampak buat diri sendiri sama orang banyak karena uangnya habis terus dengan gaya hidup. Tapi memang nggak salah juga sih Mbak, gaya hidup itu juga menolong ekonomi Indonesia sih. Coba bayangkan kalau nggak ada konsumsi, kita juga nggak bisa punya PDB yang besar gitu kan. Tapi bagi saya jadi konsumen yang cerdas, konsumsi boleh, bukan berarti nggak boleh. Tapi konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan dasar. Kalau Maslow bilang, basic needs-nya harus terpenuhi gitu. Selebihnya ya udah, gaya hidup tuh jangan sering-sering juga sih. Jadi
please rencanain keuangan teman-teman, pilih pasangan hidup juga orang yang mampu merencanakan keuangan, karena keuangan aja direncanain, gimana hidup dengan kalian. Oke, berarti intinya semua adalah rencana ya. Planning is priority. Oke, nice insight banget Mas Irsyad. Thank you so much sore ini udah mau sharing-sharing tentang financial strategy. Menarik banget, menarik banget. Nanti rangkumannya Mas Irsyad bakal diposting di Instagramnya Santara, teman-teman. Jadi buat yang baru join, it's okay. Nanti teman-teman tetap bakal bisa ngelihat rekaman ulangnya gitu. Dan juga bisa lihat ringkasannya gitu. So, thank you so much ya Mas Irsyad ya. Oh, Mbak Dina. Ya, semoga semuanya Mas Irsyad selalu lancar juga, keuangannya juga selalu lancar, teman-teman juga di sini semoga selalu sehat juga ya Mas Irsyad ya. Sukses selalu buat Santara, teman-teman jangan lupa invest di Santara. Benar banget, benar banget. Oke Mas Irsyad, semoga kita bisa collab lagi di lain waktu ya Mas Irsyad. Ini kan sekarang seru banget sih ini. Oke, thank you ya Mas Irsyad ya. Sama-sama Mbak Dina. Ya, dadah. Itu dia teman-teman semua, ngebahas financial strategy buat milenial bersama Mas Irsyad Al-Ghifari. Thank you banget teman-teman semua yang udah participate di sini. Ya udah nanya-nanya, walaupun yang nanya-nanya juga gak banyak ini. Ini lebih banyak komen-komen kocaknya teman-teman semua, tapi nggak apa-apa. Thank you banget udah participate di live kali ini. Udah seru-seruan semuanya, terima kasih. Buat teman-teman yang belum sempat nonton dari awal, nggak apa-apa, tenang aja. Karena nanti teman-teman bisa lihat siaran ulangnya di YouTube channel Santara dan juga di aplikasi Santara, itu bisa dilihat di videonya. Dan juga nanti juga ada postingan rangkumannya di Instagram Santara gitu. Nah, teman-teman mungkin next tamunya nih, tamu kita selanjutnya nih di live IG mau siapa sih kira-kira? Boleh dong kolom komen nih mau siapa aja. Bisa banget DM juga ke Santara. Min undang ini dong, Min undang ini dong, Min undang ini dong gitu. Boleh banget. Nanti Mimin undang. Oh ya, terus besok Senin bakal ada penawaran saham terbaru. Ya, apa kira-kira penawarannya? Yang penting ini tuh penerbitnya bagus banget, pernah menang sebagai Best Go Food Partner in Indonesia. So, ini keren banget penerbitnya, teman-teman. Di videonya juga oke banget. Cabangnya juga yang ditawarin juga keren-keren semua. Jadi jangan kemana-mana. Tetap update buat penerbit baru di Santara gitu. Oh ya, nggak bosan-bosan ngingetin buat yang belum KYC, yuk buruan KYC biar bisa beli saham di Santara ya teman-teman ya. Nah, undang Pak Wowi, undang Christina Lee. Boleh tuh Christina Lee, seru tuh kayaknya. Oke, teman-teman boleh nanti DM aja ke aku ya. Sip, oke. Jadi terima kasih teman-teman semua udah partisipasi. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu kaya. Good life, good money, good business with Santara. Saya Naina Gisni pamit undur diri. Selamat sore.